Ada satu kebohongan yang paling sering dipercaya pria, dan kebohongan itu terdengar sangat masuk akal. Kalau gue tulus, konsisten, dan benar-benar cinta, dia pasti ngerasain hal yang sama. Itu salah. Bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu gagal sebagai pria, tapi karena cinta pria dan cinta wanita tidak bekerja pada sistem yang sama. Saat pria mencintai, dia mengikat. Dia fokus, dia mengerahkan energi, perhatian, dan niat untuk satu arah. Saat wanita merespons ketertarikan, yang bekerja bukan niat, tapi respons biologis terhadap dinamika. Dan disinilah banyak pria kehilangan pijakan. Kamu mencintainya, dia tahu itu, dia merasakannya. Tapi yang tidak kamu sadari, perasaanmu tidak pernah menjadi bahan bakar bagi ketertarikannya. Justru seringkali menjadi penekannya. Banyak pria berpikir, dia nyaman sama gue, dia cerita, dia terbuka, dia butuh gue. Iya, tapi kebutuhan emosional bukan indikator cinta. Seorang wanita bisa merasa aman, dimengerti, bahkan bergantung, tanpa sedikit pun dorongan biologis untuk memilihmu sebagai pasangan. Dan ini bagian yang paling sulit diterima pria. Wanita bisa menikmati kehadiranmu tanpa pernah berniat mencintaimu. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia manipulatif, tapi karena sistemnya tidak pernah aktif. Cinta pria sering datang dari keputusan sadar. Cinta wanita muncul dari respons yang tidak bisa dipaksa oleh niat baik. Dan semakin kamu menekan dengan perasaan, semakin sistem itu mengunci diri. Di titik ini, kamu masih berpikir semuanya baik-baik saja. Padahal jarak antara dia nyaman dan dia mencintai sudah terlalu jauh untuk dijembatani oleh usaha. Dan pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia tidak membalas cintaku? Pertanyaannya yang lebih berbahaya adalah, kapan sebenarnya dia berhenti pernah melihatmu sebagai pria yang bisa dia inginkan? Sekarang, gue mau lo lihat ini tanpa defensif. Bukan untuk menyalahkan diri lo, tapi untuk mengoreksi cara baca realitas. Kebanyakan pria gagal bukan karena niatnya salah, tapi karena mereka membaca sinyal dengan lensa yang keliru. Lo dengar kata-katanya, lo pegang ucapannya, lo menilai situasi dari apa yang dia bilang. Masalahnya, bahasa verbal wanita bukan sistem keputusan, itu sistem komunikasi sosial. Yang menentukan apakah dia mencintai lo atau tidak, bekerja di lapisan yang berbeda. Lebih dalam, lebih sunyi, lebih biologis. Wanita bisa bilang dia nyaman. Wanita bisa bilang dia sayang. Wanita bisa bilang lo penting. Dan semuanya bisa benar, tanpa satu pun berarti dia tertarik secara romantis. Disinilah blind spot pria muncul. Pria mengira kedekatan emosional sama dengan progres. Padahal, seringkali itu adalah zona aman tanpa ketertarikan. Lo hadir, lo mendengar, lo tersedia. Dan tanpa sadar, lo sedang membangun citra bukan sebagai pria yang dipilih, tapi sebagai tempat berlabuh. Bukan karena lo lemah, justru karena lo stabil. Tapi stabilitas tanpa tegangan tidak pernah mengaktifkan sistem ketertarikan. Ini penting. Wanita tidak memutuskan untuk tidak mencintaimu. Tubuhnya tidak merespons. Dan tubuh tidak bisa dibujuk dengan logika. Saat lo semakin menunjukkan cinta, lo berpikir sedang memperjelas niat. Yang terjadi di sistemnya justru sebaliknya. Dia kehilangan rasa kemungkinan. Semua sudah pasti, semua sudah aman, tidak ada ruang evaluasi biologis. Banyak pria salah membaca keheningan wanita. Mereka mengira dia cuma butuh waktu. Padahal seringkali sistemnya sudah selesai menilai. Bukan menolak, bukan melawan, tapi tidak pernah mengunci. Dan di titik ini, wanita akan tetap bertahan di sekitarmu selama kehadiranmu memberi nilai emosional. Lo jadi pendengar, lo jadi penyangga, lo jadi pria baik. Dan semakin lama lo di sana,
semakin sulit dia melihat lo sebagai pria yang layak dipilih. Bukan karena lo berubah, tapi karena posisi lo sudah diklasifikasikan. Ini bukan tentang ego, ini tentang mekanisme. Pria sering berkata, "Gue udah jadi diri gue sendiri." Iya, tapi diri lo muncul dalam konteks yang salah. Ketertarikan tidak lahir dari seberapa besar lo memberi, tapi dari bagaimana sistemnya merespons kehadiran lo saat lo tidak mencoba membeli afeksi. Dan ini yang jarang dibicarakan terbuka. Wanita tidak kehilangan cinta karena pria berhenti berusaha. Wanita kehilangan ketertarikan saat usaha pria menghilangkan kebutuhan tubuhnya untuk memilih. Sekali lagi, ini bukan kesalahan niat. Ini kesalahan pembacaan. Lo mengira cinta itu akumulatif, padahal bagi wanita, ketertarikan itu reaktif. Dan ketika reaksi itu tidak pernah muncul di awal, tidak ada jumlah konsistensi yang bisa memanggilnya belakangan. Yang tersisa hanya satu hal. Lo mencintainya dengan sepenuh sistem lo, sementara dia hanya merespons dengan bagian sosialnya. Dan dua sistem ini tidak pernah bertemu di titik yang sama. Di segmen berikutnya, gue akan bongkar polanya. Bukan cerita, bukan pengalaman pribadi, tapi kerangka yang menjelaskan kenapa sinyal selalu muncul berulang, dan kenapa pria sering melewatkannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mengubah cara lo membaca semuanya. Bukan dari kejadian, tapi dari sistem. Karena satu kesalahan fatal pria adalah ini. Mereka menilai dinamika dari momen tunggal. Satu chat panjang, satu malam curhat, satu pelukan, satu kalimat, "Aku nyaman sama kamu." Padahal ketertarikan tidak pernah bekerja secara episodik. Ia bekerja secara pola, dan pola selalu konsisten. Pertama, pahami ini, ketertarikan wanita bukan keputusan sadar. Itu respons neurobiologis, amigdala, dopamin, kortisol, oksitosin, bukan pikiran rasional yang menentukan apakah seorang pria terasa layak dipilih. Artinya apa? Artinya tubuhnya merespons dinamika, bukan niat baik. Sekarang perhatikan polanya. Jika seorang wanita tertarik secara romantis, dia tidak perlu waktu lama untuk menentukan. Dia tidak butuh klarifikasi berulang. Dia tidak menempatkanmu terlalu lama di ruang ambigu. Kenapa? Karena sistemnya aktif sejak awal. Ada ketegangan, ada antisipasi, ada evaluasi bawah sadar yang hidup. Sebaliknya, ketika pria mencintai tapi wanita tidak, polanya selalu sama. Dia hadir tapi pasif. Dia merespons tapi jarang memulai. Dia deket tapi tanpa urgensi. Dia membuka diri tapi menutup arah. Dan pria sering salah membaca ini sebagai proses, padahal ini adalah status stabil. Sistem wanita bekerja dengan prinsip efisiensi biologis. Jika tidak ada sinyal kuat di fase awal, tubuhnya tidak akan mengalokasikan energi untuk eskalasi. Yang terjadi justru reframing. Lo dipindahkan dari kategori potensi pasangan ke kategori sumber kenyamanan emosional. Dan begitu perpindahan ini selesai, semua yang lo lakukan setelahnya dibaca dengan lensa yang berbeda. Perhatian lo bukan lagi sinyal ketertarikan, tapi ekspektasi. Usaha lo bukan lagi maskulinitas, tapi tekanan halus. Cinta lo bukan lagi nilai, tapi beban yang harus dikelola. Ini bukan karena wanita kejam, ini karena otak manusia menghindari konflik internal. Tubuhnya tahu dia tidak tertarik, tapi sistem sosialnya ingin tetap aman, sopan, dan stabil. Maka lahirlah kontradiksi yang membingungkan pria. Dia dekat tapi menjauh. Dia butuh tapi tidak memilih. Dia hadir tapi tidak mengikat. Sekarang dengar baik-baik. Pria yang dicintai wanita tidak perlu menebak posisi. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena arahnya jelas. Ketika arah tidak pernah jelas, itu bukan misteri. Itu informasi. Dan pola tidak berbohong. Lo bisa menyangkal satu kejadian, tapi lo tidak bisa menyangkal repetisi. Kalau sejak awal lo yang selalu menunggu, lo yang menyesuaikan ritme, lo yang menenangkan kebimbangannya, maka dari sudut pandang sistem lo bukan pria yang dia kejar. Lo pria yang menyesuaikan diri.
nanti. Dan ketertarikan tidak tumbuh ke arah pria yang sudah menurunkan posisinya demi diterima. Ini inti yang jarang dibicarakan. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang mencintainya. Wanita jatuh cinta pada pria yang membuat sistemnya aktif sebelum rasa aman mengambil alih. Begitu rasa aman datang lebih dulu tanpa ketegangan, ketertarikan biologis tidak pernah sempat tumbuh dan tidak ada fase nanti. Yang ada hanya pria yang terus berharap dan wanita yang terus menghindar secara halus. Bukan karena drama, tapi karena sistem sudah memutuskan tanpa pernah meminta izin pada logika. Di segmen berikutnya, gue tidak akan menyuruh lo berubah, tidak juga memberi jurus instan. Gue akan menunjukkan bagaimana pria yang sadar pola bergerak berbeda tanpa memaksa apapun. Di titik ini, gue tidak perlu bilang, lo harus ngapain. Pria yang sudah sampai sejauh ini biasanya mulai diam, bukan karena bingung, tapi karena mulai melihat. Lo mulai sadar bahwa banyak hal yang dulu lo kejar sebenarnya tidak pernah lari. Mereka memang tidak menuju ke arah lo, dan kesadaran itu tidak bikin emosi meledak, justru bikin tenang. Pria yang paham pola tidak lagi bertanya, gimana caranya supaya dia cinta? Pertanyaannya berubah menjadi, kenapa gue menempatkan diri di posisi ini sejak awal? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengembalikan kendali internal. Lo mulai mengerti bahwa ketertarikan tidak dikejar dengan intensitas, tapi dibaca dari respons. Dan pria yang membaca respons tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu penutupan dramatis, tidak perlu validasi. Dia melihat arah dan dia bergerak sesuai arah itu. Disinilah perbedaan pria yang lelah dan pria yang sadar mulai kelihatan. Pria yang lelah tetap bertahan karena investasi emosional. Pria yang sadar berhenti karena sistem tidak aktif. Bukan marah, bukan dendam, bukan permainan tarik ulur, hanya penarikan energi dari tempat yang tidak pernah memanggilnya. Kalau lo perhatiin, pria yang benar-benar dipilih, wanita jarang sibuk menganalisis. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena realitasnya tidak ambigu. Arah terasa, respons seimbang, gerak timbal balik, dan pria yang pernah berada di posisi tidak dipilih, namun belajar membaca pola tidak membawa kepahitan ke fase berikutnya. Dia membawa kejelasan. Dia tidak menutup diri, dia tidak mengeraskan hati, dia hanya tidak lagi menawar posisi. Kalau lo merasa tenang saat mendengar ini, itu tanda lo tidak lagi mencari pegangan eksternal. Dan pria yang tidak mencari pegangan secara alami bergerak ke ruang di mana ketertarikan tidak perlu diperdebatkan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lo membaca sistem dengan benar. Dan pria seperti itu tidak butuh diyakinkan untuk melangkah lebih jauh. Dia tahu kapan harus lanjut dan kapan harus berhenti. Di titik ini, pilihan pria selalu mengerucut jadi dua, bukan secara dramatis, bukan dengan suara keras, tapi secara sunyi. Jalur pertama, lu tetap tinggal di ruang yang sama, terus membaca tanda kecil, terus menafsirkan keheningan sebagai harapan, terus mencintai dengan sistem yang tidak pernah dibalas. Tidak ada tragedi di sini, hanya kelelahan pelan-pelan. Identitas lo terkikis bukan karena penolakan, tapi karena penantian tanpa arah. Jalur kedua, lo menerima satu kenyataan sederhana, bahwa cinta lo nyata tapi tidak pernah menjadi pemicu. Dan penerimaan itu tidak membuat lo pahit, justru membebaskan. Karena pria yang berhenti berharap mulai bergerak dengan postur berbeda, bukan lebih dingin, tapi lebih tepat. Dia tidak lagi hadir untuk diuji, dia hadir untuk dipilih atau ditinggalkan. Dan anehnya, hanya pria di jalur kedua yang benar-benar tersedia saat ketertarikan itu memang ada. Tidak ada ancaman di sini, tidak ada ultimatum verbal, yang ada hanya keselarasan internal. Lo tidak memaksa dunia menyesuaikan diri, lo menyesuaikan posisi lo di dalamnya. Dan hidup selalu merespons pria yang tahu di mana dia berdiri. Kalau lo kembali ke video ini suatu hari nanti, itu berarti satu hal. Lo sedang menguatkan arah. Dan pria yang menguatkan arah tidak lagi terjebak mencintai di tempat yang tidak pernah membalas. Di titik itu, lo tidak bertanya lagi kenapa dia tidak mencintaimu. Lo sudah bergerak. Dan itu cukup